Iya, ini harusnya kemauan masyarakat, bukan kemauan desa. Ya mana sok masyarakatnya? Kumpulin sini Bukan masyarakatnya. kemauan situ. Walaupun di situ punya hak, masyarakat juga punya hak. Iya betul, mana masyarakatnya, datengin ke sini masyarakatnya yang Itu masyarakatnya masyarakat 1,1 miliar. Iya. Penduduknya berapa? sekitar kurang lebih 14.000 jiwa. Sudah update belum di HP Ibu? Gini, sistem kependudukan di desa Ibu nanti harusnya dirancang. Itu nanti tim aplikasi saya bisa bantu. Sehingga itu setiap kelahiran itu harus dilaporkan oleh warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arlan Family. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kabar terbaru datang dari salah satu desa yang sangat miris ketika banyak sekali orang-orang yang ingin jalan di daerahnya diperbaiki, ini malah warga tolak untuk diperbaiki jalan yang sudah rusak. Dengan mengatasnamakan masyarakat, beberapa oknum menolak untuk jalan yang rusak diperbaiki. Namun hal tersebut didengar oleh Kang Deddy Mulyadi, sehingga Kang Deddy Mulyadi turun tangan dan membantu Kades tersebut. Seperti apa bantuan dari Kang Deddy dan pengarahan dari Kang Deddy kepada Kades tersebut, kita simak videonya. Iya, ini harusnya kemauan masyarakat, bukan kemauan desa. Ya mana sok masyarakatnya? Kumpulin sini Bukan masyarakatnya. kemauan situ. Walaupun di situ punya hak, masyarakat juga punya hak. Iya betul, mana masyarakatnya, datengin ke sini masyarakatnya yang Itu masyarakatnya masyarakat kamu. Ya mana kumpulin? Masyarakat yang benar, mau masyarakat kamu. Kumpulin mana sini masyarakatnya? Kamu tuh harus mengikuti masyarakat. Ya iya, mana masyarakat? Masyarakatnya nggak ada yang ngomong ke saya masalahnya. Iya, kamu kalau ini tapi dalam proses ini dikorupsi mah nggak apa-apa. Tar dulu. Kalau korupsi mah nggak apa-apa kamu tuh. Ini bukan kemudahan ini. Nggak usah buat saya, buat masyarakat. Itu istimewa. Iya, masyarakat ini kedua kan. Iya, aku. Iya, masyarakat babakan. Ya, di mana beliau ngiling-ngiling aja. Saya sama saya juga masyarakat. Boleh saya komplain ya. Komplain. Ini masyarakat, bukan karena situ. Masyarakatnya kamu doang. Terus kan? Lain kayak gitu. Masyarakatnya kamu doang yang setuju. Saya juga pernah jadi halaman. Pernah masyarakat begini, ikutin masyarakat. Dulu waktu bos jadi LPM, ya. Masyarakat ikut. Di sini, di sana 3 meter, 3 meter. Saya kalau gini bisa dia mau masyarakat. Silakan kalau nggak percaya. Banget, terus ini. Ini sama Ibu Kepala Desa Ciasem Baru. Jadi kalau Ciasem itu dengan saya ada kaitannya. Kakek saya itu orang Ciasem. Oh, Ciasem Pak. Dulu waktu saya SD kelas 1, saya pernah tenggelam di Kebon Cau. Oh iya, masuk Ciasem Baru itu. Oh itu di desa Ibu. Iya, Oh berarti itu teh dulu itu di sini Bu. Saya suka nginep tuh di situ di Haji Fatimah. Ya kan, wah saya situ. Di situ kan waktu itu belum ada air bersih yang masuk ke rumah. Iya. Mandi itu di kubangan tuh. Kubangannya tuh dalam, saya tenggelam tuh di situ. Gitu. Jadi saya Ibu teh berarti kepala desa tempat leluhur saya. Aduh, Ciasem Baru. Iya, Ciasem Baru. Dulu sekolah di mana? Saya SD di Ciasem Baru, SMP di SMP 1 Ciasem. SMP 1 Ciasem. SMA di Jakarta. Sempat kuliah Di Jakarta ya. di Depok. Di mana? Di UI. UI. Iya. Ya, fakultas apa? Hukum. S1. Selesai. Selesai. Waduh, fakultas hukum. Pantesan wanian. Nah, ini kan cerita yang kemarin. Iya. Nah, Ibu ini punya program apa sebenarnya yang rame-rame itu? Ya, itu kan jalan poros desa. Nah, kebetulan Jalan poros desa. Iya. Jalan poros desa berarti alokasinya dana desa. iya, nah Dana desanya desa Ibu dapat berapa? 1,1. 1,1 miliar. Iya. Penduduknya berapa? Sekitar kurang lebih 14.000 jiwa. Sudah update belum di HP Ibu? Gini, sistem kependudukan di desa Ibu nanti harusnya dirancang. Itu nanti tim aplikasi saya bisa bantu. Sehingga itu setiap kelahiran itu harus dilaporkan oleh warga. Dan itu masuk ke dalam sistem data desa.
Kemudian nanti masuk ke HP ibu dalam setiap hari. Jadi HP ibu dalam setiap hari bisa menerima laporan kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian gitu loh. Itu bisa update-nya seperti itu. Dan kemudian nanti ibu juga bisa membaca anak-anak yang harus masuk sekolah. Yang masuk sekolah SD berapa, masuk kelas SMP berapa, SMA berapa, ke perguruan tinggi berapa. Nanti ibu bisa dilihat dari SD ke SMP ketampung nggak? Dari SMP ke SMA ketampung nggak? Karena problem di kita ini adalah pemerintah mewajibkan sekolah, tetapi ruang kelasnya nggak siap semuanya. Dari SD ke SMP itu rata-rata nggak klop ruang kelasnya, jumlah muridnya. Apalagi dari SMP ke SMA. Sehingga walaupun dibuat zonasi, tetap saja kalau ruang kelasnya daya tampungnya rendah, nggak bisa nampung. Tetap jadi problem gitu loh. Nah, itu saran saya. Nah, 1,1 miliar. Dari 1,1 miliar itu dibuat untuk anggaran infrastruktur berapa? Sekitar 650 juta. 650 juta. Jalan semuanya? Atau irigasi? Oh, ada irigasi, tapi cuma satu sih TPT. Mau TPT saja. Karena kalau irigasi tersiernya bukan kewajiban ibu kan? Iya. Kewajiban. Kalau tersier itu Kementerian Pertanian. Nah, jalan yang dibangun itu jalan yang menghubungkan mana ke mana? Yang menghubungkan dari jalan kabupaten kan itu. Jalan kabupaten yang besar kan? Iya, jalan kabupaten. Yang sekarang yang tadi saya lewat. Iya. Itu jalan kabupaten. Iya. Nah, kemudian yang ke ibu kemana yang enggak? Yang menuju ke kantor desa itu, Pak. Menuju ke kantor desa. Iya. Jadi jalan menuju ke kantor desa. Berapa meter jalan dari jalan kabupaten ke kantor desa itu? Jaraknya Iya. sekitar 1,5 kilo sih, Pak. 1,5 kilo. Tapi yang rusak itu tinggal 250 meter. Dengan lebar 3 meter. Rencananya mau dicor. Iya, dicor dari dana desa. Dicornya pakai manual apa pabrikan? Pabrikan. Mau dicor. Oh, dicor. Jalannya 200 meter lagi, jelek mau dicor. Iya. Dan selama ini sudah 2 tahun dibangun lewat dana desa. Iya. Dicor. Ya kan? Problemnya apa? Sehingga sampai rame-rame itu. Iya, jadi itu kan itu hari Minggu, itu kan yang ngejalaninnya juga yang pasang bikisting dan lain-lain itu kan warga sama RT RW. Nah, hari Minggu itu Karena harus menyerap pola kerja bakti ya, Iya, tenaga kerja lokal, swadaya. Terus pagi-pagi itu kan saya biasa kalau pagi itu kan ada senam di kantor desa gitu kan. Jadi saya masih di kantor desa pagi sekitar jam 7 itu. Nah, terus teman-teman perangkat desa lain ada yang beli sarapan setelah itu kan. Pas lewat situ udah pada masang, Pak, jam 7 tuh. bikistingnya. Oh. Bikistingnya. Tiba-tiba yaitu ada oknum itu datang teriak-teriak. Orang itu siapa namanya? Sahidin. Sahidin. Sebutin aja. Kan udah viral kok wajahnya, nggak disebutin lagi. Sahidin. Orang desa itu. Orang desa itu. Kerjaan sehariannya apa? Nggak tahu sih, Pak, kurang tahu kerjaannya. Ya, tapi emang sering bikin Aktivis. Iya. Ormas apa? Kalau nggak salah tuh Jampang Pantura gitu. Apa namanya? Jampang Pantura. Jampang Pantura. Oh, ada emang ormas itu? Ada katanya. Oh, ada. Jadi, nah ceritanya dia itu kenapa? Iya, dia tuh marah-marah kan, suruh ngeberhentiin semua RT RW, berhenti jangan ada yang ini gitu kan. Nah, karena saya masih di kantor desa, pas lagi lewat itu sekdes saya lewat pertama. Terus dia marah-marah sini, dipanggil tuh sekdes saya. Terus dia bilang saya nggak mau ini, katanya gitu kan, nggak mau dibangun kalau cuma 3 meter. Oh. Katanya gitu, saya maunya 3,5 meter. Oke. Nah, dijawab sama sekdes saya, Pak, ini kan sudah melalui proses, ada musdes, ada musdus. Oh, dia musdes, pengennya 3,5 meter. Iya. Bukan melarang pembangunan. Iya, awalnya. Tidak melarang pembangunan, cuman dia pengennya 3,5 meter. 3,5 meter. Kalau nggak 3,5 meter, nggak usah dibangun, katanya gitu. Terus sekdes laporan sama saya ke desa, Bu, gimana? Kata saya, ya udah, ayo kita kumpulin aja warganya, kata saya gitu kan. Akhirnya udah, saya suruh. Bentar dulu. Jalan sebelumnya sudah 3,5 meter apa 3 meter? 3 meter. Dari tepi jalan kabupaten menuju desa itu sebelumnya sudah dibangun jalan hampir 1,3 kilo lah ya, karena kan tinggal 200 meter lagi. Iya. Hampir 1,4 kilo ya. Oh, yang sebelumnya itu 3,5 meter memang, Pak, tapi tidak punya bahu jalan. Oh, sebelumnya 3,5 meter, tapi tidak punya bahu jalan. Iya, artinya terus kan full beton sambil- 3,5 meter. Iya, terus semakin mengerucut, Pak, jalannya itu. Jadi kan kalau yang 3,5 meter itu kanan kirinya sawah. Oke. Nah, yang saya mau bangun itu kanan kirinya udah rumah penduduk. Oh, udah jadi rame. tidak mungkin dibangun 3,5 meter. Iya, kalau 3,5 meter itu kena tiang listrik, kena ini gitu. Jadi karena jalannya jadi mengerucut. Mengerucut. Karena yang sini asalnya sawah, Iya. menuju kantor desa itu sudah ada rumah, sudah ada tiang telepon, sudah ada tiang listrik. Jadi kalau dibikin 3,5 meter berarti harus ngebabat pagar orang. Iya, tiang Oke, orang. terus
Akhirnya saya kumpulin warga, saya minta tolong sama RT RW gitu kan, sama kepala dusunnya, so kumpulin warga di sini maunya gimana. Kalaupun tetap mau 3,5 meter, berarti kita harus bikin musyawarah desa dulu, bikin berita acaranya gitu, karena saya nggak mau terjebak sama opini orang nanti enak banget, seenak-enaknya gitu. Sedangkan saya mau tertib administrasi juga gitu, walaupun tetap mengepentingkan kepentingan warga. Nah, pertanyaannya mungkin nggak dibangun 3,5 meter? Tidak. Nggak mungkin. Ya itu yang penting kalimatnya, tidak mungkin. Nah, akhirnya dikumpulin warga tetap setuju 3 meter aja Bu gitu kan. Yang penting beres semua. Nah, kebetulan itu Pak, dana desa itu tidak bisa menutupi semua 250 meter. Jadi ini 250 meter kali 3 meter. Iya. Full semuanya nih terpenuhi. Enggak, kalau dari dana desa itu hanya bisa 100 meter. Oh, dana 100 meter. Sisanya 150 meter ditutupi dari pagu kewilayahan. Pagu kewilayahan, yaitu bantuan. Iya, dari kecamatan itu Pak. Anggaran, dari kabupaten melalui ke kecamatan. Yang namanya pagu kewilayahan. Iya. Nah, tadinya itu kan memang saya jenisnya kegiatannya proyek atau bantuan keuangan? Kita penerima manfaat aja. Berarti yang mengerjakan mereka. Iya. Itu sama, itu kan juga diukur sama PUPR ya Pak ya. Kan kalau orang PU berarti kan yang sudah profesional lah Pak ya. Itu mereka mengukur pun, ini harus bisanya cuma 3 meter gitu. Oke. Yang ibu cuma 100 meter mampunya. 100 meter itu berapa alokasi? Alokasi uangnya 92 juta. 92 juta. Ini problem di kita ini kan, pembangunan infrastruktur tuh kayak gitu, karena alokasinya terbatas. Jadi sepotong-sepotong. Atau solusinya adalah, walaupun sebenarnya kepala desanya harus tangan besi. Begini, kalau punya anggaran 600, selesaiin dulu satu wilayah. Nah, kita ini enggak dimusyawarahkan, dibagi-bagi. Akhirnya yang sini enggak selesai, yang sana enggak selesai. Nah, kalau saya dulu ketika membangun, selesaiin 57 km. Selesai gitu loh. Ya, itu dulu. Nah, akhirnya gimana tuh? Dia marah. Iya, dia marah, terus saya bilang ya udah dipending saja dulu, maksudnya tapi kan udah nih kita musyawarah, terus warga juga udah Bu maju aja, udah jalan aja gitu 3 meter gitu kan. Kita tanda tangan sini, bukan saya yang minta tuh Pak. Ya udah mereka pada tanda tangan, udah saya balik lagi saya ke kantor desa, tiba-tiba datang lagi. Itu di situ juga didatengin sama ketua BPD. Pas perkumpulan itu lagi dijelasin warga mau 3 meter, dia tiba-tiba pergi gitu aja. Udah marah-marah pergi. Iya, jadi pas di perkumpulan itu warga pengennya 3 meter, dia kan nggak setuju mungkin ya. Jadi dia saya lagi ngomong tuh dia pergi gitu aja gitu. Ada sih videonya. Oh iya. Dia habis itu langsung pergi. Nah, selama ini dia pernah protes, mana lagi yang pernah protes? Sering sih Pak, sebenarnya dia beritain saya kayak gitu. Nah, enggak, dari ujung protes berita, pernah nggak ujung-ujungnya suka minta uang? Iya. Itu yang dimaksud. Pernah minta uang, suka diberi? Suka, karena ya gimana ya Pak, tadinya awal-awal saya nggak mau Pak. Mungkin saya terlalu idealis kali ya. Saya bilang saya nggak mau kalau kayak gitu. Anda kan selalu memberitakan saya korupsi. Lah kalau kayak gitu saya uangnya dari mana? Saya bilang gitu kan, harus ngasih. Jadi pokoknya digos korupsi, ujungnya minta duit. Iya, ujungnya minta duit. Itu pernah ngasih? Iya pernah. Berapa? 200.000. Itu pun dia tetap marah-marah, mintanya 500.000. Oh iya, enggak. Kalau ini sih bukan fenomena ini lah. Kalau saya sih ini satu kasus ya. Jadi ini bukan hanya pertama, hampir rata-rata kepala desa kalau tidak punya daya tahan diri yang kuat itu jebol. Oleh siapa? Oleh orang yang ngaku ormas, oleh orang yang mengaku wartawan, ya kan? Datang ngobrol-ngobrol 100.000, datang ngobrol-ngobrol 200.000, datang ngobrol-ngobrol 300.000, 500.000, 1 juta tergantung kasus. Kan kalau enggak, nanti saya laporin ke Tipikor, pasti begitu kan modusnya, kan gitu loh. Nah, ini problem yang terjadi di desa. Karena kan apa? Karena dari sisi pengelolaan desa itu sebenarnya paling transparan. Karena mudah diakses oleh warga dibanding anggaran kabupaten, provinsi, makin jauh, ya kan? Dan karena ini mudah, sehingga akses orang untuk menekan itu juga mudah. Bukan satu dong Bu yang seperti itu ke Ibu? Banyak Pak. Banyak. Kan memang ya beliau itu yang sering banget. Jadi bukan hanya karena orang situ. Karena orang situ yang kasihannya, kenapa pada akhirnya saya mau up itu di media? Karena ya sudah terlalu sering Pak. Saya udah berkali-kali diberitain yang tidak sama dia gitu kan, sampai saya harus bikin klarifikasi dan lain-lain. Udah terlalu capek, kasihan warga juga Pak. Jadi warga itu setiap ada kegiatan apapun dia selalu muncul. Oh. Nah terus kemarin terakhir sebelum kejadian itu juga sekitar itu kan kejadian tuh hari Minggu, terus hari Seninnya kayak gitu. Itu yang di video tuh hari Senin. Sebelumnya kan hari Minggu. Nah, di hari Rabunya itu warga datang ke saya tentang hak waris.
Ada juga dia. Oh, ada warga ngadu masalah hak waris. Dia Iya, ada lagi. ada lagi. Pokoknya seluruh urusan yang di desa itu dia selalu hadir Iya, dan gitu. selalu tampil. Dia selalu tampil dan kasihan memeras warga gitu kan. Dan ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya dulu. Makanya semoga dengan ini tuh, dengan ramenya ini bisa memberikan efek jerah gitu. Harus berani, ya kan? Kalau nggak berani, nanti terus-terusan. Berani dong. Kalau setiap ada orang yang terindikasi melakukan pemerasan, intimidasi, ya laporin saja. Gitu. Kalau harusnya juga inspektorat daerahnya tuh, saya minta inspektorat Subang itu membuat pemberdayaan masyarakat desa ya di Subangnya itu membuat ini laporan WA. Laporan kan ada grup WA-nya tuh, kepala dinasnya, kepala desanya. Jadi kalau setiap itu kepala desa bisa untuk bikin posting di grup WA. Kemudian nanti ditindaklanjuti. Kalau enggak, di setiap desa nanti ada orang yang menjadi jumawa karena ketokohannya merusak tatanan kehidupan masyarakat desa yang guyup, gotong royong. Ini. Nah, jadi bukan perkara baru ya. Berarti yang kemarin klimaknya. Iya. Saya kayaknya udah kesel banget gitu. Udah kesel banget. Iya. Semenjak menjabat udah sekitar 5 kali saya diberitain sama dia, didatengin ke desa minta audiensi atas nama masyarakat gitu kan. Udah audiensi didatengin sama dihadiri juga sama Kapolsek sama Dan Ramil. Udah dijelasin nih Pak. Dia minta kan ini dana desa 2022 kemarin katanya buat apa aja, ini buat apa. Itu benar-benar saya jelaskan ke dia secara detail, sedetail mungkin. Setelah itu dia beritain lagi kayak gitu. Ibu bikin ini aja papan reklame baligo di setiap RT. Oh, di setiap. Setiap RT atau setiap RW satu nggak apa-apa. Bikin dari besi kecil di las. Iya. Kemudian ibu tulisin aja di situ. Alokasi dana desa tahun 2023. Peruntukannya A, B, C, D, seret. Jadi ketika ada orang nanya, itu silahkan lihat papan. Ibunya ada ini. Ada di desa itu kita pasang juga. Udah pasang. Udah pasang. Nanti pasang di tiap RW. Ya kan, pasang ke Ini ibu punya ini nggak kan? Punya webnya kan? Website desa. Iya. Punya. Disuruh dia muka ngakes dong di websitenya. Websitenya. Ibu sih berani karena bersih. Kalau yang kepala desanya main-main, rata-rata kerjasama. Udah jangan ribut, jangan ribut. Jangan ribut. Nah, gitu. Rencana sekarang dia setelah kejadian kemarin viral tuh, ada menghubung lagi nggak? Nggak ada sih Pak. Mau wawancara nih ya? Mau wawancara? Aduh, mau wawancara? Ayo ngomong, wawancara apa? Iya, lihat ya. Nggak ada lagi datang. Nggak ada sih Pak. Terus pembangunannya jangan terhambat. Sekarang jalan. Sudah jalan. Casingnya udah dipasang. Sudah dicor juga Pak, tinggal sisa sedikit hari ini mungkin selesai. Nah, ini selesai. Dicor selesai hari ini. Ya, kedepannya juga masyarakat harus dikasih pengertian, Bu. Jangan kan di tempat ibu, di tempat saja kepala desanya anggarannya dikapling-kapling. Nanti itu lebih baik anggaran desa itu, apalagi nanti di undang-undang baru 2 miliar loh, Bu. Tambah lagi 9 tahun. Kalau saya sih, bagaimana pendapat Deddy Mulyadi ya? Karena kan keputusannya putusan DPR. Pendapat saya setuju 9 tahun kalau kepala desanya benar. Dan saya kayaknya cukup 6 tahun aja deh Pak. Dan kepala desanya benar. Nah kemudian nggak setuju 9 tahun kalau kepala desanya ngeselin. Tetapi kalau ngomong ideal, ya kalau ngomong ideal itu sebenarnya sama dengan APBN. Ini persentase. Iya, harusnya kalau dalam pandangan saya gitu, kalau mau sama dari presiden, gubernur, bupati, wali kota sampai kepala desa itu sama. Gitu loh. Sama. Sama. Kalau ditanya pendapat, biar nanti periode pertama, tetapi gitu kan, boleh lah kalau menurut saya kepala desa boleh 4 kali dipilih. Jadi 20 tahun, tambah lama dong katanya. Iya. Nah, kalau ibu mah terlalu lama. Terlalu lama Pak, saya mah udah cukup aja gitu. Emang ibu kenapa baru sebentar aja udah pusing mau berhenti? Iya, karena ya begitu. Maksudnya kita udah mencoba sebenar mungkin, tapi ternyata orang-orang yang lain kayak gitu. Mungkin karena umur saya juga yang masih muda. Emang usianya berapa? 28. Wah, masih muda ya. 28. Saya dulu wakil bupati 30. Ya. Jadi ibu mah udahlah, jangan lama-lama, pusing. Yang lain yang biasa didatengin LSM wartawan bisa kerjasama pengen lama, Bu. Iya, sebelumnya kan juga saya nggak tinggal di desa Pak, gitu kan. Pokoknya dari mulai SMA, kuliah, kerja itu kan selalu di Jakarta. Pas balik ke desa dengan karakter orang yang berbeda-beda gitu. Lulusan UI, Fakultas Hukum, ternyata ketika jadi kepala desa pusing. Ya kan? Ternyata bahwa memimpin itu beda. Betul. Antara aspek akademik teoritik dengan aspek praktis. Realistik gitu tuh beda. Harus ada seninya.
Jangan, orang idealis kayak ibu harus tetap ada, nggak boleh. Tetap semangat, itu kerikil kecil. Masa kita hidup ini punya orientasi membangun masyarakat dengan jumlah banyak, melindungi mereka, harus terganggu oleh satu orang. Nggak bisa. Saya dulu lebih berat dari ibu. Hasil pembangunan saya diroboh-robohin. Gitu kan, diroboh-robohin. Semangat dong. Rencana, apa yang akan dibangun selainnya? Setelah ini kan berbarengan Pak, di dana desa tahap 2 ini ada sekitar 7 pembangunan. Nah, saya juga sedang merencanakan desa wisata. Nah, makanya tadi pagi itu saya mau ke PUPR. Mau minta persetujuan bahwa tanahnya dikerjasamakan dengan desa untuk dibangun dipergunakan untuk dikelola, ya kan? Ibu nggak tidur di rumah tadi malam, tidur di mana sama suaminya? Ada di rumah suami. Oh, rumah suami yang di Subang. Oh, gitu. Ya, karena kan tadinya pagi-pagi mau ke PUPR, jadi yaudahlah gitu, nginep aja di sana biar pagi-pagi nggak buru-buru. Iya, nanti saya boleh dong ke desa ibu memberikan gagasan. Boleh. Nah, ini wisatanya begini loh, ini begini, dan ibu juga dipersilakan untuk datang ke kampung saya. Karena kalau saya di kampung saya ketua RW. Ketua RW yang ditolak oleh kepala desanya. Saya jadi ketua RW, kepala desanya nolak. Kenapa? Wibawa saya bisa rusak kalau bapak jadi ketua RW. Aduh, makanya Pak Kades Sukasari harus beruntung punya warga kayak saya. Saya mah tidak ngerecokin, ngebangun jalan sendiri, pasang lampu sendiri, pasang taman sendiri. Itu di Batur mah dipintain duit sama LSM. Gitu. Kamu jangan takut sama LSM. Kamu mah takut sama LSM melebihi takut sama istri. Gitu. Nah, ini sebenarnya Indonesia ini butuh anak-anak muda ya yang memimpin desa. Tetapi ya itu tadi, kadang-kadang anak muda yang memiliki kualitas intelektual yang memadai, UI loh standarnya, belum tentu tahan juga menghadapi masyarakat Indonesia masyarakat desa yang hari ini sudah banyak mereka yang tumbuh menjadi aktivis-aktivis organisasi kemasyarakatan. Gitu loh ya. Sudah banyak yang tumbuh menjadi wartawan tetapi dia tidak terdaftar di Dewan Pers. Ya pokoknya bikin blog hari ini jadilah wartawan. Ini yang terjadi dan makanya fungsi Kemendagri harus segera juga membicarakan ini dengan para kepala desa. Karena ada Kemendagri sehingga kita harus bisa merumuskan ya kan kebebasan itu juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jangan sampai desa yang guyup, desa yang semangatnya gotong royong tercederai oleh orang yang di desa hanya menjadi provokator dan ujungnya uang perjalanan kantor walaupun tidak punya kantor. Gitu. Ibu ada pesan? Iya, pesannya sih saya minta semua masyarakat itu saling mendukung karena desa itu bukan hanya punya saya tapi punya masyarakat desa itu semuanya gitu. Jadi ketika ada pembangunan harapannya bisa saling bantu gitu, saling support gitu. Iya. Dan ibunya tidak boleh takut. Harus punya nyali tetap. Masa UI kalah sama preman kampung? Nggak kalah kan? Enggak. Iya, oke. Para kepala desa ya, kalau di Majalengka Kuwu, kalau di Subang Kades ya. Jadi saya menemukan banyak inspirasi dari kepala desa. Ada Kuwu Edan, ada Kades Tato, ya kan? Ada Kades Mohak, kan? Kemudian ada Kuwu Kaya yang di Majalengka, Kuwu Ibu Kuwu ya, Kawung Hilir. Dan sekarang ada Bu Kades cantik juga. Bu Kades siapa namanya? Indah. Bu Kades Indah. Ya, seindah wajahnya, seindah kebijakannya. Mudah-mudahan besok lusa desanya juga indah karena itu desa leluhur saya dan dulu saya pernah tenggelam di situ. Mudah-mudahan kalau dulu tenggelam, sekarang saya mengangkat desa itu menjadi desa terbaik. Itulah tadi permasalahan di salah satu desa yang mengatasnamakan masyarakat menolak untuk jalan yang rusak diperbaiki. Namun tadi sudah kita dengar bersama pengarahan dan juga bantuan dari Kang Deddy Mulyadi. Semoga saja ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan menjadi motivasi kepada para kepala desa di daerah Jawa Barat. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arlan Family. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.